Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di video kami hari ini. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa dalam Islam terdapat aturan yang mengatur kapan seorang perempuan boleh menerima lamaran? Pernahkah Anda berpikir mengenai hikmah di balik larangan melamar atau menikahi perempuan dalam Islam? Aturan yang mungkin terdengar kaku ini sebenarnya dirancang untuk menjaga garis keturunan, mencegah konflik sosial, dan melindungi hak-hak individu. Ayo, kita jelajahi lebih dalam tentang hal ini. Larangan yang bersifat permanen disebabkan oleh hubungan mahram muabbad seperti seorang laki-laki dengan saudara perempuannya. Sedangkan larangan melamar sementara antara lain disebabkan hubungan mahram muakkad seperti adik ipar dan perempuan yang berstatus istri orang lain. Hikmah dibalik larangan melamar atau menikahi perempuan yang berstatus mahram, baik muabbad maupun muakkad. Begitu juga larangan melamar perempuan yang masih dalam masa iddah atau perempuan yang sudah dilamar orang lain. Antara lain karena berpotensi timbulnya kekacauan garis keturunan, perselisihan, dan konflik sosial lainnya. Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Jilid 9, halaman 6497. Di antara larangan melamar sementara adalah melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari suami sebelumnya. Para ulama sepakat melarang khitbah dengan ungkapan sari jelas kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah wafat, iddah talak raj'i, maupun iddah talak bain. Berdasarkan firman Allah yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu dalam kurung para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut dalam kurung QS Al-Baqarah 234. Maksud ungkapan sari adalah ungkapan jelas dan terang-terangan menyatakan keinginan menikah seperti aku ingin menikahimu, atau jika masa iddahmu habis aku ingin menikahimu, atau aku melamarmu untuk dinikah. Di antara alasan dibalik larangan atau pengharaman melamar perempuan beriddah dengan ungkapan sari adalah adanya kemungkinan si perempuan berbohong tentang berakhirnya masa iddah. Di samping adanya pelanggaran hak dari laki-laki yang menalaknya. Sedangkan melanggar hak orang lain dilarang dalam syariat. Adapun melamar dengan ungkapan sindiran atau penawaran bergantung kepada keadaan perempuan yang dilamarnya. Pertama, jika perempuan yang dilamar adalah perempuan beriddah dari cerai wafat dan iddah dari talak 3 atau bain kubra, maka hukumnya boleh, hanya saja tidak boleh mengadakan perjanjian nikah berdasarkan kesepakatan ulama yang digali dari ayat, yang artinya dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita yang ditinggal wafat dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah 235. Maksud ungkapan kinayah adalah sindiran atau ungkapan tidak langsung namun menyimpan tujuan tertentu. Contohnya ungkapan pujian, kamu cantik sekali, atau banyak sekali yang menyukaimu, atau mudah-mudahan Allah memudahkanku mendapatkan istri yang salehah, dan sebagainya. Semakna dengan ungkapan sindiran adalah perbuatan tertentu seperti pemberian hadiah atau bingkisan. Sebagaimana dimaklumi, perempuan yang menjalani iddah wafat pernikahannya berakhir dengan wafat suaminya, sehingga tidak ada hak mantan suami yang dilanggar dan tidak peluang bahaya apapun darinya. Kedua, jika perempuan yang dilamar sedang menjalani masa iddah raj'i, maka ulama sepakat mengharamkannya. Sebab selama masa iddah, mantan suami menceraikan masih memiliki hak untuk merujuknya. Sehingga jika lamaran dipaksakan ada pelanggaran terhadap haknya walaupun dilamar dengan bahasa sindiran. Demikian sebagaimana yang diungkap oleh An-Nawawi, yang artinya kemudian jika seorang perempuan terbebas dari pernikahan dan iddah, maka ia boleh dilamar baik dengan ungkapan sindiran maupun dengan ungkapan sarih terang-terangan. Sementara jika si perempuan sedang menjalani masa iddah, maka secara mutlak haram melamarnya dengan ungkapan sarih. Begitu pula melamarnya dengan sindiran. Walaupun dalam masa iddah raj'i, ia tetap haram. Sedangkan jika ia dalam masa iddah wafat, dilamar dengan ungkapan sindiran tidaklah haram. An-Nawawi, Raudatut Talibib, Jilid 7, halaman 30. Termasuk larangan sementara adalah melamar seorang perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain. Bahkan ulama sepakat mengharamkannya jika lamaran dari laki-laki pertama jelas diterimanya kecuali diizinkan oleh pelamar pertama tersebut atau ia meninggalkannya tanpa alasan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang artinya, janganlah seseorang dari kalian menjual sesuatu yang telah dijual saudaranya, dan janganlah seseorang melamar seorang perempuan yang telah dilamar saudaranya kecuali saudaranya itu mengizinkan. Hadis riwayat Ahmad. Tindakan tersebut diharamkan karena akan menyakiti pelamar pertama, mewarisi permusuhan, dan menanam benih kedengkian dalam hati. Berbeda halnya dengan lamaran pertama yang tidak diterima oleh si perempuan. Jumhur ulama sepakat membolehkan lamaran kedua. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais yang menunjukkan kebolehan lamaran kedua selama lamaran pertama belum ada yang diterima, atau ketidaktahuan si pelamar bahwa sebelumnya si perempuan sudah ada yang melamar. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah. Jadi seiring dengan penjelasan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan dalam Islam mengenai lamaran dan pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Dengan memahami hikmah di balik aturan tersebut, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan terjaga. Demikianlah video kita hari ini mengenai hikmah di balik larangan melamar perempuan dalam Islam. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua tentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Jangan lupa untuk terus menggali pengetahuan dan memperluas wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.